Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ini adalah rekaman pelajaran kita, yaitu kelas 9 pelajaran matematika semester 1. Yang kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Kata kunci adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, notasi ilmiah. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dilanjut dengan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, sebelum kita mempelajari, kita baca dulu ini. Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang tata surya, bukan? Bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Pernahkah kamu mempelajari pembelahan sel pada seekor hewan bersel satu seperti amuba dalam pelajaran IPA? Bagaimanakah pola pembelahan seekor amuba yang terbentuk tiap satuan waktunya? Berapakah kira-kira jumlah sel yang terbentuk setelah membelah selama waktu tertentu? Kamu tidak mungkin menghitungnya secara pasti. Bagaimanakah kamu dapat memperkirakan jumlah tersebut? Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Konsep perpangkatan dan kaitannya dengan bentuk akar akan kita pelajari bersama di bab ini. Nah, anak-anakku, yaitu kita harus tahu juga tentang peta konsep. Nah, yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar, itu akan menuju pada 3 hal. Yang pertama, bilangan berpangkat. Kedua, pembagian pada perpangkatan. Yang ketiga, notasi ilmiah. Dalam itu juga kita akan mempelajari perkalian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, dan yang terakhir nanti kita pelajari bentuk akar. Dalam sejarah matematikawan, yaitu seorang bernama Julius Wilhelm Richard atau sebutan Dedekind. Julius Wilhelm Richard Dedekind lahir pada 3 Oktober 1831 dan wafat pada 12 Februari 1916 pada usia 85 tahun. Beliau merupakan matematikawan berasal dari Jerman yang sangat mempertimbangkan dalam sejarah matematika. Sebagai salah satu penemu di bidang matematika, pemikiran Dedekind banyak menjadikan metode untuk membentuk konsep baru atau the man at the number tahun 1982. Dedekind menyebutkan bahwa dari konsep itu angka adalah kreasi pikiran manusia. Beliau menemukan konsep bilangan secara kuantitatif dan merupakan representatif suatu label yang disebut bilangan. Dedekind merupakan profesor di Polytechnic School di Zurich, Jerman. Selama hidupnya, Dedekind banyak menerima penghargaan dalam bidang matematika. Ketika bekerja, dia terpilih dalam kontingen akademi 1862.
The Berlin Academy 1880, Academy of Roma, The Leopoldino, California, Naturenschurisrum, Academia, dan The Academy de Sciences is Paris tahun 1900. Penghargaan dalam bidang direktoral diberikan kepadanya oleh The University of Christiania Oslo, Zurich and Brussels. Pada tahun 1879, Dedekind menerbitkan buku berjudul, ini salah satu bukunya ya, yang sekali lagi memberikan pengaruh sangat besar terhadap dasar-dasar matematika. Hikmah yang dapat diambil dari biografi singkat Richard Dedekind antara lain sebagai berikut. Semangat Dedekind untuk merumuskan teori-teori bilangan yang lebih sederhana dan dapat dipahami sekaligus sebagai dasar metodologi konsep-konsep modern pada usia yang relatif muda. Dedekind tetap rendah hati sehingga dia selalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Sekalipun telah menjadi seorang pengajar, Dedekind tidak mudah puas dengan segala penghargaan yang telah dianugerahkan kepadanya. Terbukti dengan keaktifannya dalam hal penelitian, khususnya teori aljabar. Matematika juga harus mempelajari sejarah tentang penemu-penemu matematika, bertujuan untuk diri kita, anak-anakku, untuk diri kita bersama, agar kita lebih tahu, tidak hanya menghitung dan sebagainya, apa yang tidak sejarah tentang matematika kita tahu. Yang pertama, 1.1 itu adalah bilangan berpangkat. Kita lihat di sini, 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik selanjutnya sampai kali 2 lagi. 2 sebanyak n. Nah, 2-nya n adalah sebanyak n. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan a dapat disebut dengan perpangkatan a. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan, hasilnya adalah negatif 2 pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Kegiatan 2 yaitu menggunakan notasi pangkat. Setelah memahami konsep perpangkatan pada kegiatan 1, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, sekarang amatilah tabel berikut ini. Perpangkatan, bentuk perkalian dan nilai. Perpangkatan 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya 5 kali 5, nilainya 25. 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5, ini, maka nilainya 125. 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 dengan nilainya 625. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Nah, ini harus dihafalkan, ini harus tahu. Nah,
Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. A kali A kali A sebanyak A itu adalah sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif. Maka A disebut dengan basis. Dan N ini ya N disebut dengan eksponen atau pangkat. Materi esensi 1.1 bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A. Ini adalah sebanyak N. Dengan N adalah bilangan positif. Kita lanjut. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak 5, maka 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Contoh 1. Menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Kita akan menuliskan ini. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Nah ini ada lagi. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Maka di sini karena Y yang dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Maka Y kali Y ini semua merupakan perpangkatan dengan basis Y dengan pangkat 6. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 6. Kita melanjut lagi. Menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kita tulis yang pertama. Negatif 2 pangkat 3 itu dari karena pangkat 3, maka ditulis 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya, di sini negatif 2 pangkat 4. Ini juga sebanyak 4. Maka ini hasilnya adalah 16. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif lagi adalah positif. Operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Maka yang kita selesaikan adalah pangkat dulu. 3 kali 3 tambah 2 kali 25. 25 dari 5 pangkat 2. Maka di sini 3 tambah 50. 50 dari 2 kali 25. Maka 3 tambah 50 hasilnya adalah 53. Tentukan hasil operasi berikut. 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. Nah, maka di sini 4 pangkat 3 64 bagi 8 tambah 9. 64 bagi 8 adalah 8. Ditambah 9. 8 tambah 9 adalah 17. Nah, ini latihan 1.1.
bilangan berpangkat. Tugas ini nih, coba kalian kerjakan, mencoba latihan ini. Dan latihan 1.1 ini nanti akan saya jabarkan atau kita jelaskan semua dalam soal atau video berikutnya, khusus untuk pembahasan soal. Ya, ini ada 3-5. Ya, ini soal semua. Ya, soal nanti akan saya bahas sendiri dalam bentuk pembahasan khusus video pembahasan soal. Nah, karena ini masih materi, yaitu 1.2, yaitu perkalian pada perpangkatan. Kegiatan 1, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Amatilah tabel berikut. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama, operasi perkalian pada perpangkatan. Kolom yang kedua, operasi perkaliannya ketiga perpangkatan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, maka di sini 3 pangkat 2 ditulis 2 kali, yang 3 pangkat 3 tulis 3 kali, kalinya 3. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Begitu juga dengan ini. Yang kedua, negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3. Ya, itulah tulis semua, kalikan negatif 3 pangkat 5. 5 Y pangkat 5, maaf, kali Y pangkat 2. Nah, ini sama basisnya, maka ini Y sama semua, maka Y pangkat 7. Nah, kita menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A di bawah ini, ya, basisnya sama ya ini ya, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, ini M-nya nanti kecil ya. Dan kita lanjut berikutnya. Kegiatan 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini ada tabel lagi, 3 kolom. Kolom yang pertama, pemangkatan suatu perpangkatan. Ya. Pemangkatan suatu perpangkatan. Ya. Suatu perkalian berulang. Dan yang ketiga adalah perpangkatan. Di sini 4 pangkat 2 pangkat 3. Pemangkatan suatu perpangkatan. Maka di sini tulis 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali ya. Ini 4 kali 4, ini 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, hasilnya ini 4 kali 4 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah perpangkatannya 4 pangkat 6. Begitu juga pada baris yang kedua, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, ditulis hal yang sama, maka hasilnya juga 4 pangkat 6. Di sini 5 pangkat 4 kurung dipangkatkan lagi 2. Maka kita tulis di sini semuanya menjadi 5 pangkat 8. Secara umum bentuk A pangkat M kurung tutup dipangkatkan N dapat diubah menjadi A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nanti kali M kali N. M titik N. Gitu ya. Kita lanjut. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ya, ada 3 kolom. Pemangkatan pada perkalian bilangan. Bentuk perkalian berulang. Perpangkatan. Nah, sekarang lihat ini 2 kali 3 dikurung ya, pangkat 3. Nah, sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, maka di sini 2 kali 3 dibuka semua, kali 2 ke 3. Terus kita pisah. 2-nya, 2 sebanyak 3 kali, 3-nya juga sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Dibuat jadi bentuk perpangkatan. Ini juga sama, 2 kali 5 pangkat 4. Nah, ini hasilnya juga sama. Nah, dipisah sendiri-sendiri, maka menjadi 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. B kali Y pangkat 2. Ini juga sama, maka akan menjadi B pangkat 2 kali Y pangkat 2.
dalam bentuk umum secara A kali B pangkat M ini maka dapat diubah menjadi kurung buka A kali B pangkat kurung tutup pangkat M, maka menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Nah, itu ya. A pangkat M kali B pangkat M. Nah, materi esensi 1.2 perkalian pada perpangkatan. Nah, ini hasilnya tadi ya. Ini rumusnya dan ini ada contohnya. Sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M kali A pangkat N itu berarti kalau basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini A pangkat M kali N dan A, kalau di sini dikalikan lagi maka dipangkatkan lagi, kedua pangkatnya adalah dikalikan. Nah, dan yang terakhir adalah jika pangkat bilangan ya dalam perkalian bilangan dipangkatkan, maka hasilnya A pangkat M dan B pangkat M. Ya. Itu. Selanjutnya kita contoh. Nah, ini menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Nah, ini cara menyederhanakan. Gimana cara menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini? 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Karena ini basisnya sama, maka kita jumlahkan menjadi 4 pangkat 5. Ini juga sama basisnya, negatif, hanya bedanya ini yang negatif. Pangkatnya 2 sama satunya negatif, pangkatnya 3. Maka hasilnya adalah negatif 4 pangkat 5. Contoh, memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini juga tadi ya, udah. Maka hasilnya dikalikan menjadi 4 pangkat 6. Ini juga sama, menjadi X sama dengan X 3 kali 4, 12. Berarti X pangkat 12. Ini ya, dari ini tinggal kalikan hasilnya ini. Ini proses langkahnya dan yang ini langsung hasilnya. Langsung hasilnya, kalau minta diprosesnya seperti ini. Contoh 3, perpangkatan pada perkalian bilangan. Di sini 4Y pangkat 2, berarti sini 4Y dikalikan 4Y 2 kali. 4-nya kita pisah, ya kita pisah. Menjadi 4 pangkat 2, Y pangkat 2, 4 pangkat 2, 16, Y pangkat 2. Nah, kali ini juga sama. 3 kali berarti Y pangkat 3 dan Y-nya pangkat 3. Ini proses dan langkahnya. Bisa dilihat. Ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini latihan 1.2. Ini juga untuk latihan. Nanti ini juga akan saya bahas sendiri, yaitu tentang pembahasan soal latihan tadi 1.1. Ini juga pembahasan lagi soal 1.2. Soal-soal ini nanti akan saya bahas di soal berikutnya. Ya, ini sampai berapa soal? 12 soalnya. 13 soal ini nanti akan kita bahas tersendiri. Kita lanjut. Pembagian pada perpangkatan. Ya, sekarang kita dalam pembagian. Di sini ada tabel. Tabelnya ada 3 kolom. Pembagian pada perpangkatan. Berarti soalnya ya. Ini bentuk perkalian berulang. Ini proses langkahnya. Perpangkatan ini hasilnya. Oke. 3 pangkat masih sama, dalam arti basisnya masih dalam sama. 3 pangkat 9, ini 3 pangkat 4. Nah, ini 3 sebanyak 9 kali, ini sebanyak 4 kali. Sama bagi coret aja, akan tinggal 3 pangkat 5. Nah, ini juga sama. Nah, walaupun ini negatif ya basisnya tetap sama. Ini 6, ini 3. Maka menjadi 3 negatif 2 pangkat 3. Dikurang ya. Ini dikurang, ini juga dikurang. Negatif ini 6 pangkat 8, ini 6 pangkat 4. Sama
menjadi 6 pangkat 4. Maka rumusnya secara umum, bentuk A pangkat M per A pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M per A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, nanti seperti ini rumusnya. Nah, anak-anakku. Nah, sekarang kita akan membandingkan volume. Di mana ada dua bangun ruang, kita membandingkan dua volume. Yang pertama kita lihat ini ada rubrik yang 4 satuan. Ini ada 1, 2, 3, 4 satuan, 4 satuan. Maka untuk mencari volume ini berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini sama semua, berarti 4 kali 4 kali 4. Nah, ya ini yang kedua adalah kubus kecil. Rubrik yang kecil lagi hanya ada 2. Maka di sini hanya 2 satuan. Berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau kita membandingkan kedua volume ini dari rubrik 1 sama rubrik 2, ya dari gambar 1.3 sama gambar 1.4, maka di sini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 karena ini 4 kali 4 kali 4. Ya kan? Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 terus dikurung pangkat 3. Ini dari mana? 2 pangkat 2 dari 4 ini. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Maka ini menjadi 2 pangkat 6. Kalikan. Ya. Kenapa kita jadikan berbasis 2? Nah, ini harus sama. Karena yang ini ada juga 2. Yang kecil 2 pangkat 3. Ini 2 kali 2 kali 2. Ini menjadi 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Kita bandingkan. Sama dengan 2 pangkat 6 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Ini untuk membandingkan volume. Ya, kita sekarang kembali ke perpangkatan pecahan. Nah, ini. Gimana dalam penyelesaian perpangkatan pada pecahan? Masih ada 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, perpangkatan pada pecahan. Ini bentuk perkalian berulang prosesnya dan ini hasilnya. Kalau ada 2/3 pangkat 3, maka ini juga sama. 2, 2, 2, ya sebanyak 3 kali, 3, 3, 3 kali. Kita garis baginya perpanjang. 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3, 3. Maka menjadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Ini juga sama hasilnya. Negatif 2, negatif 2/3 pangkat 3, maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per negatif ini 3 pangkat 3 negatif 3 ini. Maka di sini secara umum bentuk A pangkat per B pangkat M diubah menjadi A per B pangkat N sama dengan A N per B A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini rumusnya. Nah, ini untuk latihan 1.3. Ini juga nanti akan dalam pembahasan soal tersendiri, yaitu tentang latihan 1.3. Kita akan bahas juga untuk tadi latihan 1.1, 1.2, 1.3 nanti ada video tersendiri. Nah, ini sampai 10 soal. Sekarang pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Ini adalah untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama di kelas 9.